Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama saya Furizal pada mata kuliah Object Oriented Programming ataupun yang sering kita kenal dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai keyword public serta private, serta kita combine kemarin dengan pembahasan mengenai enkapsulasi, yaitu terdapat setter dan getter. Nah, pada pertemuan kali ini tidak ada materi baru. Saya ingin coba untuk membuat latihan, dan nantinya setelah latihan ini saya akan berikan teman-teman tugas apakah teman-teman paham tentang materi yang telah saya jelaskan sebelumnya atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ini sebagai indikator saya sebagai tutor akan mengambil kesimpulan apa teman-teman itu paham terhadap materi yang telah saya jelaskan sebelumnya ataupun tidak. Nah, langsung saja ya kita buka Nextbeam-nya. Jadi di sini ini, jadi tugasnya ini ya, buatlah coding sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya. Nah, di sini kan ada dua soal nih. Yang pertama soal segitiga dan yang kedua itu soal persegi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba ulas salah satu. Jadi ini nanti salah satunya itu akan menjadi tugas dari teman-teman di rumah. Oke, hujan ya, hujan. Saya pending dulu videonya. Oke, mohon maaf tadi ya ada gangguan sedikit. Jadi di sini saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada dua kasus ya. Ada dua kasus. Yang pertama itu ada segitiga. Kemudian yang kedua itu ada persegi. Nah, di sini pada pertemuan ini saya akan coba uraikan kasus yang kedua, yang persegi ini. Yang mana nanti setelah saya uraikan ini, bagaimana cara membuatnya, nanti teman-teman saya akan kasih tugas. Nah, oke, langsung saja ya, langsung saja kita mengarah ke IDE-nya. Langsung kita open, kita new class. Ini kita pertemuan 12 ya, pertemuan 12. Oke, pertemuan 12. Oke, kita finish. Oh, salah ya. Berarti bukan di sini. Ini salah. Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Kita delete lagi. Bukan di sini, tapi di sini. Oke. New class. Oke, pertemuan 12. Oke, kita finish. Nah, setelah itu barulah ini. Oke, kita akan coba lihat kasusnya. Di sini dia perintahnya buat kelas persegi. Nah, kita buat kelas persegi di atas ini. Bagaimana cara membuat kelas? Nah, kita cukup buat seperti ini, kelas persegi. Nah, ya, persegi. Kita buka kurung kurawal dan langsung kita enter. Jadi kelas persegi. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini kita coba. Oke. Ini di dalam kelas persegi itu terdapat atribut sisi yang kita buat sebagai public ya, public variable ataupun public atribut. Kita di sini. Oke. Di sini terdapat public atribut yang mana dia sisi. Sisi itu kita buat double aja ya. Double sisi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita coba buat di sini. Oke, ini salahnya di mana? Kita coba lihat.
duplikat kelas katanya. Ada duplikat ya, create class. Oke, kita coba ya, subclass di sini. Oh, coba kita buat di sini persegi 3. Nah, berarti di sini ada kelas lain ya. Oh iya ya, pada pertemuan sebelumnya kita udah pernah buat kelas persegi. Jadi di sini ada duplikat kelas. Itu kita buat kelas persegi di kelas pertemuan berapa itu? Kita coba cek ya. Pertemuan 11, cek. Oh, bukan, pertemuan 10 segitiga. Nah, ini dia kelas persegi ya. Ini sudah kita buat di sini. Berarti kita yang ini kita buat kelas yang beda, persegi. Nah, atau kita buat segi 4 aja, segi 4. Nah, segi 4 sama aja persegi ya. Nah, di sini kita buat persegi. Oh, cocoknya persegi sih. Persegi kita buat 2 aja lah ya. 2 aja sih. Setelah itu kita buat di sini seperti panduan tadi. Dikatakannya di sini atributnya sisi. Sisi udah kita buat dengan public variable di sini. Kemudian kita lanjut ke methodnya. Methodnya di sini ada 2, yang mana get luas dan get keliling. Nah, objeknya di sini terdapat persegi 1. Nah, kita buat dulu method ya, get luas dan get keliling. Nah, kita di sini get luas. Get luas itu kita buat dengan void. Kita buat ini aja lah. Kita buat dengan double. Kemudian di situ kita taruh get luas ya. Get luas itu kita taruh, kita nyari luasnya nih. Apa sih luas nyari persegi itu? Luasnya gimana? Sisi kali sisi. Kita return. Nah, kita itu kemudian di sini kita coba get luas ya. Di sini kita coba set nilai sisinya dengan nilai 10 misalnya. 10, kemudian kita return di sini this sisi dikali dengan this sisi. Oh, oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini maksud this itu apa, ini maksudnya apa. Kemudian di sini kita langsung coba buat lagi itu get luas, kemudian get keliling. Oke. Get keliling, kemudian ini kita buat double juga, kemudian dengan kita return kita return nilai kelilingnya. Nilai kelilingnya gimana? 4 dikali dengan sisi. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini semua sudah kita buat. Di sini getternya sebagai statusnya getter. Sebenarnya di sini kita bisa buat private, misalnya di sini private bisa kita buat, namun di sini nggak ada perintahnya untuk itu, kita buat default aja. Nah, setelah itu barulah di sini kita coba buat konstruktornya. Bagaimana cara kita membuat konstruktor? Cara kita membuat konstruktor seperti biasa, kita buat yang namanya sama seperti dengan nama dari itunya, dari kelasnya. Nah, itu jadilah nanti konstruktor. Oke.
Oke, kemudian barulah di sini kita coba buat, kita show. Oke, ini adalah latihan OOP. Oke, langsung kita panggil di sini. Sebelum kita panggil, terlebih dahulu kita buat dulu objeknya. Bagaimana cara kita membuat objeknya? Seperti biasa, kita buat dulu. Ini nama kelasnya, persegi 2 ini. Kita buat objeknya apa? Di sini kita coba buat ini persegi ya, persegi 1, persegi 21 lah kita buat. Karena ini jadi 2, persegi 21 nama dari objeknya. Persegi 21 kita sama dengan new, kita buat persegi 2. Oke, nah seperti itu. Kita running, run file. Oh iya, belum ada method, main methodnya belum ada. Seperti biasa psvm. Nah baru kita taruh ini, kita running ke kanan. Kita tunggu ya beberapa saat. Nah ini ya, konstruktor dia jalan dengan ini. Kemudian bagaimana kita cara untuk memanggil ini? Nah kita coba ini, misalnya kita coba nampilkannya di sini di konstruktor ini. Kita coba tampilkan di konstruktor ini bisa, cuma kita seperti ini aja lah. Kita coba tampilkan di sini. So, oke. Nilai luasnya adalah, kita buat di situ. Kita panggil nama objeknya persegi 21, kemudian kita buat di situ get luas. Nah, kita coba running, run file. Nah, di sini ya, nilai luasnya adalah 100. Kenapa dapat 100? Karena 10 dikali 10 itu artinya 100. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kita coba copy, kita lagi di sini nilai kelilingnya adalah di sini get keliling. Oke, seperti itu. Baru kita running lagi, run file. Kelilingnya harusnya itu 40. Oke, pas ya, 40 seperti itu. Nah, bagaimana cara kita agar nilai ini bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita? Nah, caranya itu dengan cara kita mengirim melalui parameter. Ini kita hapus dulu, kita parameter. Nah, itu namanya nanti kita kirim parameter seperti ini. Jadi kita coba bisa kita tanpa kita kirim parameter juga bisa. Seperti ini misalnya, kita coba set nilainya itu, nilai ini langsung seperti ini bisa. Kita panggil objeknya persegi, kemudian kita panggil atributnya sisi. Nah, kita set dengan nilai 20. Nah, ini seharusnya kita taruh di atas ini. Oke, kita coba running. Nah, itu ya, 20 dikali 20 hasilnya 400, dan ini 24 kali 20 hasilnya 800. Nah, seperti itu ya. Itu cara kita untuk mengset nilai dari variabel ini. Nah, bagaimana caranya kalau dia di sini private? Nah, seperti itu. Nah, kalau dia private seperti ini, seharusnya dia nggak bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi dia itu nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa tentunya.
Nah ini kan kalau dia private, dia sini nggak bisa memprediksi, nggak ada sama sekali sisinya. Namun di sini kita buat sebagai public. Nah di sini baru ada nanti sisi. Nah seperti itu. Kita buat misalnya 30, kita running. Nah kita keluarkan. Nah kita running. Nah seperti ini. 30 kali 30 hasilnya 900, dan 4 kali 30 hasilnya 120. Nah seperti itu ya. Jadi cara kita untuk ngesetnya seperti ini bisa. Namun bagaimana dengan yang private ini? Ini kasus yang pertama ini kan, ini alas ini private dan tinggi ini private juga. Jadi coba Anda jelaskan, Anda buat codingnya untuk mengeset nilai ini, untuk ngeset nilai private ini. Jadi dia statusnya private variable, namun kita bisa nantinya untuk mengubah nilainya. Itu bagaimana caranya? Coba kalian buat. Kemarin saya sudah pernah jelaskan dalam kasus di enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu ada getter dan ada setter. Nah, coba kalian pelajari tentang itu lebih jelas. Dan ini coba kerjakan. Ini kan objeknya tadi. Di sini objeknya ada satu. Di sini objeknya ada dua, persegi segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Nah, terserah nanti objeknya. Di sini cuma satu kita buat. Dan nanti silahkan buat dua objek, dan dua objek tersebut coba teman-teman tampilkan seperti ini dengan kemampuan teman-teman sendiri. Jadi nanti silahkan berimajinasi setinggi mungkin tentang ini dan ubah-ubah nilai ini segala macam. Dan yang paling penting itu nanti silahkan nanti ubah nilai ini tadi, nilai dari alas, dari yang tinggi ini, yang mana nanti nilainya itu kalian ubah dengan status di sini private variable. Kemudian di sini ada setter, ada getter. Nah, ini setter ya. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan kalian pelajari pelajaran yang minggu lalu tentang enkapsulasi, kemudian tentang private dan public keyword, dan itu sudah saya jelaskan di situ bagaimana caranya, dan silahkan berimajinasi. Mungkin sekian pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di grup yang telah disediakan, dan saya harap teman-teman bisa mengerti. Dan ini merupakan indikator nantinya bagi saya bahwa teman-teman paham terhadap apa yang telah saya jelaskan, dan ini juga menjadi indikator bahwa teman-teman belajar tentang apa yang telah saya jelaskan. Oke, dan saya tutup. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.